Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bapak dalam pembelajaran prakarya kelas 8 semester ganjil. Dan hari ini kita masih membahas tentang kerajinan bahan lunak. Minggu lalu Bapak sudah memberikan salah satu contoh kerajinan bahan lunak alam, yaitu kerajinan keramik dari tanah liat. Nah, kali ini kita akan membahas contoh lain kerajinan bahan lunak alam. Tapi sebelum itu silakan simak kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini. 3.2. Memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif. 4.2. Perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Tujuan pembelajaran 3. Memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan kerajinan bahan lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu kerajinan kulit. Pada zaman dahulu telah dikenal kerajinan berbahan dasar kulit, yaitu wayang. Tahukah kalian kerajinan wayang? Menurut pengertiannya, wayang berarti bayangan. Wayang kulit merupakan warisan budaya dari nenek moyang kita yang memiliki nilai sangat tinggi. Dan UNESCO telah menetapkan pertunjukan wayang sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda haruslah melestarikan budaya ini agar tidak punah dengan cara mengenal apa itu pertunjukan wayang, kemudian bagaimana cara pembuatan produk dari wayang kulit, bahkan bisa sampai belajar memainkan wayang kulit. Nah, selain untuk wayang, dalam perkembangannya, bahan dasar kulit banyak juga dihasilkan untuk produk lain seperti tas, sepatu, sendal, dompet, dan ikat pinggang. Kulit yang dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan dihasilkan dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, dan buaya. Bahan pembuatan kerajinan kulit. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit adalah kulit tersamak yang berasal dari hewan seperti domba, sapi, dan kerbau. Nah, selain itu ada bahan tambahan lain seperti pewarna untuk memperindah bahan kulit yang kita miliki. Yang B, alat pembuatan kerajinan kulit. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit adalah pahat khusus kulit, plong atau pembolong kulit, mesin jahit, gunting, dan jarum jahit untuk kulit. Nah, kalian bisa lihat alat-alat yang digunakan pada gambar berikut. Selanjutnya, produk kerajinan kulit. Produk kerajinan dari bahan kulit sudah banyak dibuat orang sejak zaman dahulu. Namun, ketersediaan sumber daya alamnya yang sulit membuat kerajinan bahan kulit menduduki nilai jual yang relatif tinggi. Akibatnya, banyak pengrajin kulit yang menduplikasi kerajinan kulit alam dengan kulit buatan atau imitasi yang disebut kaleb. Nah, bisa dilihat di gambar, inilah contoh produk kerajinan kulit. Ada tas, sepatu, dan gunungan wayang kulit. D. Proses pembuatan kerajinan kulit. Nah, kalian bisa lihat di gambar, ini adalah sebagian dari proses pembuatan kerajinan kulit. Nah, sebelum masuk ke gambar yang pertama, langkah awal yaitu merendam kulit mentah selama 1 hari sampai lunak. Kemudian, kulit direntangkan atau dipentangkan dengan menggunakan tali dan figura kayu yang kuat.
Selanjutnya, kulit tersebut dijemur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering. Nah, setelah kulit benar-benar kering, barulah kita masuk ke tahap yang pertama di gambar, yaitu kulit dikerok, dicuci, dan dijemur. Kulit yang sudah kering ditipiskan dengan cara dikerok. Bagian yang dikerok adalah bagian rambut atau bagian luar dan sisa-sisa daging yang masih melekat pada bagian dalam kulit. Kulit dikerok dengan menggunakan pisau atau petel, sedikit demi sedikit secara hati-hati. Ketika kulit sudah dikerok dan benar-benar bersih, tampak seperti pada gambar kedua. Selanjutnya, kulit dijemur kembali di bawah sinar matahari hingga kering secara merata. Setelah itu barulah masuk ke tahap 3, yaitu pembuatan pola untuk wayang kulit yang akan dibuat, kemudian pemahatan, pembolongan dari pola yang kita udah buat, dan selanjutnya diberi warna agar terlihat menarik. Kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu kerajinan adonan tepung atau flour clay. Flour clay adalah sejenis bahan yang dibuat menjadi adonan. Adonan dibuat sedemikian rupa hingga kalis dan lunak sehingga mudah dibentuk. Adonan tepung semacam ini disebut juga dengan Play-Doh. Bagian A, bahan pembuatan kerajinan flour clay. Ada 6 bahan utama dalam pembuatan kerajinan flour clay. Pertama ada tepung terigu, tepung tapioka, tepung sagu, lem putih, semprot clear, dan cat akrilik. Bahan pendukung lainnya bisa kalian lihat di gambar, yaitu ada peniti bros, gantungan kunci, magnet bulat, tergantung dari bahan kerajinan yang akan kita buat nanti. Selanjutnya, alat pembuatan kerajinan flour clay. Yang pertama ada baskom, kemudian ada mangkok, ada plastik, spatula, triplex, dan sendok. Ini adalah alat-alat rumah yang bisa kita temui karena memang kerajinan flour clay ini adalah kerajinan yang bisa dibuat di rumah. Selanjutnya, produk kerajinan flour clay. Nah, bisa kalian lihat di sini ada boneka dari adonan tepung, kemudian ada gantungan kunci, kemudian ada bingkisan yang di dalamnya ada adonan tepung dengan bentuk boneka, dan di sini ada tempat pensil atau tempat menaruh ATK dari adonan tepung. Kita masuk ke proses pembuatan kerajinan flour clay. Langkah awal, semua tepung dicampur. Tadi ada tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka, dan ditambahkan dengan air. Nah, selanjutnya adonan diaduk hingga kalis. Untuk mengetahui adonan sudah kalis atau tidak, ketika kita pegang, adonan tidak menempel di tangan kita. Kemudian adonan yang sudah jadi kita pisahkan dan diberi warna sesuai dengan yang ingin kita buat. Nah, setelah diberi warna, silahkan dibentuk sesuai selera, misalnya gantungan kunci, berbentuk anak-anak, dan lain-lain. Kemudian disemprot dengan clear agar mengkilap dan awet. Nah, masih ada satu contoh kerajinan bahan lunak dari alam, yaitu kerajinan bahan lunak getah nyatu. Bapak akan memberikan tugas kalian untuk membuat ringkasan tentang kerajinan tersebut dari bahan dan alat pembuatan, kemudian produk kerajinan getah nyatu, serta proses pembuatan getah nyatu. Silahkan kumpulkan di Google Classroom. Bapak kasih waktu 1 minggu dari sekarang. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Do your best and keep fighting. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.